Halo semua para pecinta manhwa, tanpa basa-basi Mimin akan melanjutkan cerita Killer Peter, sang assassin legendaris tua yang kembali muda. Cerita sebelumnya diperlihatkan arah ujian yang berubah tiba-tiba dengan adanya campur tangan para killer level B dan Sonku bergegas ke sumber suara tembakan di tengah hutan. Saat menuju ke sumber suara tersebut, Peter mengingat jika semua senjata berbahaya telah dikumpulkan saat memasuki pulau, menunjukkan jika para killer B yang menyusup telah menyelundupkannya. Walau sudah menduga terkait alur tes ini yang tak mungkin berjalan sederhana, tapi Peter tetaplah bertindak sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Tidak ada yang tahu apa yang ingin dilakukan Raphael dengan menjadikan nyawa manusia sebagai sebuah mainan belaka. Beberapa saat kemudian Peter menemukan seseorang yang tergeletak di tanah. Dia pun memeriksa kondisi pria itu dan mendapatkan nyawanya telah melayang. Sekarang Peter yakin jika sesuatu telah terjadi dan tes ini sepenuhnya telah berbeda dari rencana awal. Lalu Peter melihat sebuah bayangan hitam di balik hutan sehingga menarik perhatiannya. Sementara itu Yudas yang berada di atas pohon mengabarkan jika dia tidak menemukan kakek tua yang mirip dengan Peter. Meski tak menemukannya, tapi dia bertemu dengan dua orang yang cukup menarik. Salah satunya adalah Sonku dan si kesatria labu yang ternyata terampil dalam bertarung. Karena Peter tak berada di pulau ini, maka Yudas memutuskan untuk kembali ke markas organisasi Glory. Hanya saja Raphael yakin jika Yudas akan menyesal jika tak menikmati hiburan di dalam pulau tersebut. Raphael merasa dirinya tak harus mengatakannya karena Yudas akan segera mengetahuinya sendiri. Di sisi lain Yuna yang menunggu Sonku merasakan kehadiran seseorang. Dia pun berteriak dan meminta orang itu untuk segera muncul. Tapi sosok itu bukanlah seseorang dari organisasi Glory, melainkan si pembawa acara. Dengan tubuh yang terluka, pria ini menegaskan jika ujiannya bukanlah mencari 100 peringkat D yang terbaik. Yuna hanya tercengang disebabkan orang itu sangat ketakutan sambil mengklaim jika semua orang di pulau ini akan dihabisi. Sementara itu Yudas mulai serius dan menanyakan kepada bosnya agar mengatakan rencananya. Siapa sangka Raphael berniat memburu dan menghabisi semua killer di pulau ini, dan jika ada yang tersisa maka dialah yang pantas dicurigai sebagai Peter. Pembawa acara ini tak mengetahui rencana organisasi Glory secara terperinci, tetapi beberapa orang yang dikirim sepertinya sedang mengincar para killer level D. Walau semua peringkat D berkumpul, tetap saja mereka takkan bisa mengalahkan para peringkat B tersebut, jadi dia berharap gadis di depannya segera bersembunyi. Yuna mengerti dan dia ingin mengetahui di mana para si peringkat B itu. Hanya saja saat pria itu ingin menjawab, sebuah belati mengenainya. Si pelaku sangat tak ingin pergi ke tempat yang penuhi rank D karena akan sangat membosankan, tapi kenyataannya tidak seburuk itu. Sosok ini dikenal dengan kode nama Hesin sekaligus peringkat B dan sangat senang menemukan gadis cantik di hadapannya. Yuna berusaha tenang sambil menanyakan kenapa para peringkat B ikut campur dalam ujian ini. Hesin tak perlu memberitahu alasannya dan dia hanya datang untuk menghabisi para si peringkat D. Tapi sekarang dia berubah pikiran dengan ingin menyisakan satu orang, yaitu Yuna sendiri untuk dinikmati. Kata-kata itu membuat Yuna merinding, padahal Hesin memiliki tubuh kecil yang tak mencerminkan dirinya peringkat B. Meski begitu aura intimidasi yang dirasakannya cukup tajam hingga Yuna yakin si cabul di hadapannya sangat berbahaya. Tanpa pikir panjang Hesin segera melesat ke arahnya dengan sebuah cengkeraman miliknya. Serangan tiba-tiba itu membuat Yuna tak dapat bereaksi atas kecepatan lawannya. Untuk saja Doggo bersaudara yaitu Hyul dan Jai baru saja tiba menyelamatkannya, dan mereka merasa cukup keren karena Peter dikabarkan selalu datang di momen genting. Lalu Hesin segera mundur untuk menjaga jaraknya di atas pepohonan.
Hyul dan Jai tak menyangka harus berhadapan dengan killer level B, tapi lawannya terlihat seperti monyet kecil yang manis. Dia juga telah memiliki pengalaman saat berhadapan dengan pastur di Geraja sehingga takkan kalah lagi. Yuna berpikiran jika mereka bertiga harus lolos dari situasi seperti ini tanpa mengandalkan bantuan Sonku. Namun Jai meminta Yuna untuk bersantai dengan menyerahkan orang itu pada mereka berdua. Hyul juga berpikir demikian karena menjadi seperti Peter berarti lebih kuat dibandingkan para si level B. Walau mereka bisa saja terluka bahkan kehilangan nyawa, tapi harga tersebut adalah sesuatu yang sudah sepantasnya diberikan. Tanpa basa-basi kedua bersaudara itu segera melesat maju dengan dua sisi yang berbeda. Hanya saja Hesin malah menganggap para level D itu akan kabur karena mereka tak mungkin berani menantang level B. Tapi kedua bersaudara tersebut tak berniat menjadi pengecut dengan mendatanginya. Pukulan Jai cukup telak, tapi dia tak berhasil mengenai targetnya. Gerakan lawan yang sangat cepat membuat Hyul tercengang. Tapi saudaranya memiliki kecepatan yang tak normal sejak dirinya lahir. Maka dari itu pertarungan dalam bidang kecepatan pasti akan menghibur Jai. Dalam pertarungan itu, Jai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tangan musuhnya. Kenyataan itu menunjukkan jika Hesin bukanlah spesialis kecepatan, melainkan sesuatu yang lain. Di saat yang sama Hyul yang merupakan spesialis kekuatan berhasil mendapatkan targetnya. Dengan penuh percaya diri Hyul memberitahu jika seorang manusia takkan bisa selamat darinya saat terkunci. Tiba-tiba saja Jai berteriak sambil meminta saudaranya untuk segera melepaskan kuncian. Hesin sangat kesal karena kedua bersaudara ini terus membicarakan mereka padahal mereka hanyalah si level D. Siapa sangka Hesin mengubah arus pertarungan dengan melepaskan dirinya diiringi cengkeraman yang telah mendapatkan kedua lawannya. Lalu dia menghantamkan mereka ke tanah agar tak bosan bergerak lagi. Jai tak mengerti bagaimana bisa cengkeraman manusia sangat kuat seperti ini. Jika seperti ini terus maka mereka akan pingsan karena tak bisa bernafas. Hesin meminta mereka agar tidak memberontak karena cengkeraman manusia dewasa setidaknya mencapai 45 kilo dari cengkeraman milik simpanse berada di tingkatan berbeda. Kemampuan unik Hesin pun terungkap dengan cengkeraman bobot hingga 130 kilo. Saat dia merasa pertarungan ini telah dimenangkan olehnya, tiba-tiba saja Hyul dan Jai melakukan sesuatu. Siapa sangka mereka berdua dengan kompak mengunci tangan serta mendapatkan leher musuhnya. Jika hanya satu kuncian maka Hesin pasti bisa meloloskan diri dengan mudah, tapi keduanya sangat kompak padahal mereka tidak berbicara satu sama lain. Jai tak memungkiri jika dia dan saudaranya hanyalah killer level rendah, tapi mereka pasti akan menjadi seperti Peter. Kembali beberapa saat sebelum mereka berangkat ke ujian di mana Kageo menanyakan alasan mereka ingin menjadi seperti Peter. Dengan kompak kedua bersaudara ini menjawab karena hal itu adalah takdirnya. Kembali lagi di 11 tahun silam di mana Hyul dan Jai datang ke panti asuhan. Para anak-anak lainnya kebingungan memanggil mereka apa karena saat itu Hyul dan Jai belum memiliki nama. Mereka juga gemar bertarung tapi selalu berakhir dengan dikurung, padahal saat Gabriel masih hidup mereka tidak diperlakukan seperti ini. Lalu Hyul menanyakan kepada kakaknya jika ibu mereka pasti akan datang mencarinya suatu hari nanti. Namun Jai tak berpikir demikian karena ibunya membuang mereka bahkan tanpa memberinya nama. Di sela itu sebuah buku terjatuh dan menimpa Jai yang sedang tertidur. Buku itu terdapat sebuah tulisan yang mengatakan jika dia dulunya tidak memiliki nama bahkan semua orang yang mengingat namanya pergi berperang dan kehilangan nyawanya. Orang-orang dekatnya selalu memanggil awalan namanya sebagai Doggo untuk menjahilinya. Seiringnya berjalan waktu nama itu tidak terdengar lagi karena kebanyakan dari mereka telah mati. Kemudian dia mendapatkan kode nama baru dan takkan mempermalukan namanya sebagai Peter.
Kedua bersaudara ini tak menyangka jika Peter yang legendaris seperti mereka tanpa nama. Karena terinspirasi dari sosok Peter yang hebat, maka mereka mengukir namanya sendiri sebagai Dokgo Jai dan Dokgo Hyul. Setelah itu Kageo mengerti akan tekad mereka berdua ditambah dengan kata yang cukup sedih. Hanya saja Kageo yakin mereka takkan bisa seperti Peter yang legendaris. Karena Peter hanya bergerak seorang diri, sedangkan mereka berdua dan untuk membuatnya menjadi Peter maka mereka harus menjadi satu. Siapa sangka Kageo mengikat kedua tangan mereka sebelum memulai latihannya. Saat Kageo menampakkan kemarahannya, maka mereka berdua berbalik dengan senang akan ikatan tersebut. Latihan itu dimulai dengan mereka yang harus bergelantungan di pinggir tebing dan saat salah satunya kehilangan keseimbangan, maka dia akan menjadi beban bagi yang lainnya. Tak sampai di situ saja, mereka juga berlatih bertarung bersama dan mereka sangat kesulitan disebabkan langkah serta gerakan yang selalu bertabrakan satu sama lain. Bahkan mereka tak boleh melepaskan ikatan itu dalam keadaan apapun dengan tujuan agar kedua bersaudara tersebut bersatu seakan satu tubuh. Hesin yang sangat kesal akan perlakuan itu memutuskan melepaskan cengkeramannya. Dia juga merasakan sesuatu yang aneh meskipun hanya sesaat. Aura kedua bersaudara tersebut seperti sosok yang pernah membuatnya ketakutan. Tapi tetap saja lawannya hanyalah level D yang tak memiliki kemampuan seperti dirinya. Di sisi lain Yuna tak menyangka jika kedua rekannya akan dilemparkan seperti bola. Lalu Hesin berbalik karena dia merasa sudah saat menghabiskan waktu dengan gadis di belakangnya. Hanya saja Hesin tiba-tiba saja mendapatkan serangan. Dia sangat penasaran dari mana datangnya serangan itu, padahal gadis itu tak memiliki senjata. Siapa sangka Yuna membuat senjata dengan alat seadanya, bahkan hampir tak bisa disebut sebagai senjata. Hesin yakin jika kedua bersaudara sebelumnya sudah menerima latihan dari seorang rasul disebabkan aura mereka sedikit berbeda dan dia penasaran apakah Yuna juga seperti itu. Gadis ini menegaskan jika dia belum pernah menerima pelatihan seperti itu. Hanya saja Hesin merasakan adanya sesuatu yang lebih menakutkan dari kedua bersaudara sebelumnya. Yuna pun bersiap dan akan memperlihatkan apa yang telah dipelajarinya. Insting Hesin yang tajam disebabkan Yuna yang telah mempelajari sesuatu dari Sonku. Hesin mengakui jika gadis cantik di hadapannya sedikit berbeda dari kebanyakan level D, tapi tetap saja hal itu takkan mengubah apapun. Jika dia benar-benar hebat, maka Yuna takkan berada di level D dengan peringkat terbawah. Hesin sudah berpengalaman selama 17 tahun dalam bidang ini, dan yang dilihatnya barusan dianggapnya sebagai halusinasi belaka. Namun instingnya terus memperingatkan jika gadis itu berbahaya dan hal itu sangat mengganggunya. Hesin yakin jika Yuna membuat senjata itu demi menutupi kekurangan fisiknya dalam pertarungan jarak dekat. Tapi Yuna telah melewatkan sesuatu menunjukkan dia hanyalah bocah pemula. Dia pun segera melesat maju dengan berusaha mendaratkan cengkeramannya. Dengan sekuat tenaga Yuna menghindarinya karena tertangkap berarti menerima kematiannya sendiri. Alasan senjatanya tak berguna disebabkan mereka berada di dalam hutan sehingga lemparannya terhalang oleh pepohonan. Jika seperti ini terus maka dia hanya akan menjadi mangsa bagi lawannya. Kemudian Hesin tiba-tiba di belakangnya dengan terus memuji kecantikannya. Saat Yuna berbalik, Hesin segera bergerak kembali menunjukkan jika dia hanya mempermainkannya. Tak hanya itu, semua lemparannya tak efisien disebabkan banyaknya pepohonan. Meski begitu Yuna tak ingin menyerah dengan terus menyerang tanpa henti. Serangan itu membuat Hesin tertawa karena gadis cantik di depannya sangat lucu. Jika seperti ini terus maka gadis itu akan kelelahan dan saat bermain dengannya pasti membosankan. Maka dari itu dia akan segera menangkapnya, tapi tiba-tiba saja sebuah serangan mengenainya.
He-Sin segera berbalik mencari asal serangan tersebut. Tapi dia tidak melihat siapapun, bahkan instingnya tak merasa adanya orang lain. Kembali beberapa waktu saat Yuna menunjukkan senjata yang diterimanya dari Son Gu. Dia ragu akan bisa bertahan dalam tes di antara para level D karena Yuna merasa lebih lemah dibandingkan yang lainnya. Kemudian Son Gu menegaskan jika senjata itu sangat bagus karena mampu memberikan pukulan besar terhadap lawan sambil menjaga jarak. Yuna mengerti, tapi senjata itu memiliki kekurangan jika berada di tempat yang tak bagus. Bagi Son Gu, semua senjata tak memiliki kelemahan jika penggunanya terampil. Lalu Son Gu meminta Yuna mengenai botol di atas meja dengan melewati semua penghalang di depannya. Yuna merasa hal itu sangat mustahil karena senjata di tangannya akan efisien jika targetnya tak terhalangi apapun. Son Gu ingin Yuna menemukan jalannya sendiri karena sebuah senjata tidak terbelenggu oleh tempat, melainkan hanya perlu adaptasi. Dia pun pergi dengan harapan Yuna menyelesaikannya saat dia kembali melihatnya.